Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka yang pertama kita mengawali pertemuan kita pengajian Ahad Pon ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan doa, kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita semua tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amal salih. Allahumma rzuqna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, masih dalam suasana Idul Adha. Hari ini kita masuk di hari ke-14 bulan Dzulhijjah. Baru sekitar 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu kita merayakan Idul Adha. Maka pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kebaikan kita semua. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima salat kita, menerima sedekah kita, dan menerima sembelihan kurban kita semua. Kemudian Bapak Ibu, juga kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita kaum muslimin, baik yang berasal dari desa Mertan ataupun dari desa-desa yang lain, dan seluruh kaum muslimin yang saat ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Kita doakan kepada mereka semua agar Allah berikan kepada saudara-saudara kita tersebut haji yang mabrur. Karena memang Bapak Ibu, Rasulullah beliau mengatakan haji yang mabrur itu laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur, kata Rasulullah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Sehingga kita doakan semoga teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang tahun ini pergi haji, semoga haji mereka diterima oleh Allah dan menjadi haji yang mabrur. Dan semoga kita semua Bapak Ibu yang saat ini belum diberikan kesempatan untuk pergi ke Baitullah, kita berdoa kepada Allah semoga kita yang belum berhaji diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke rumahnya, Baitullah di Mekah sana. Bapak Ibu, barangkali kita berpikir bahwasanya saya kan orang biasa, orang yang tidak banyak harta, orang yang miskin,
bagaimana caranya saya bisa berhaji? Maka Bapak Ibu ingat, walaupun kita ini miskin, tetapi kita memiliki Allah yang maha kaya. Maka kita berbanyak doa kepada Allah dan jujur dalam berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa kita dan kita bisa berkunjung ke Baitullah suatu saat kelak untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Karena memang Bapak Ibu, haji dan umrah itu adalah ibadah yang memang tidak semua kita bisa melakukannya. Yang pertama karena terkendala dengan biaya. Yang kedua juga terkendala dengan antrian yang cukup panjang. Sehingga syariat haji ini pun diwajibkan kepada mereka yang mampu secara finansial terutama untuk membiayai perjalanan hajinya. Tetapi Bapak Ibu, ternyata Allah itu maha adil. Agama Islam ini agama yang universal, yang tidak hanya dimonopoli atau dikuasai oleh orang-orang kaya saja. Orang-orang yang miskin pun tetap memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pahala seperti pahalanya orang kaya. Sehingga sahabat yang mulia Abu Dzar, beliau pernah membawakan sebuah hadits yang isinya adalah dalam tanda kutip protes dari para sahabat, kalangan sahabat Nabi yang mereka ini miskin. Karena kan sahabat Nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, kelompok sahabat Nabi yang miskin ini suatu ketika mereka dalam tanda kutip protes kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka mengungguli kami orang miskin dalam perkara pahala. Jadi orang miskin pada zaman Nabi Bapak Ibu, mereka iri dengan orang kaya bukan semata-mata karena kekayaannya. Orang miskin iri dengan orang kaya bukan semata-mata karena hartanya, bukan. Tetapi yang diirikan orang miskin kepada orang kaya adalah karena orang kaya mendahului mereka dalam hal pahala. Jadi yang mereka irikan itu pahala, bukan uangnya, bukan kekayaannya. Mereka mengatakan yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu Rasulullah, mereka sholat, kami juga sholat. Orang kaya bisa sholat, kami juga sholat. Skornya imbang, satu sama. Wa yasumuna kama nasumu, kata orang miskin. Mereka puasa, kami juga puasa. Orang kaya itu bisa puasa, kami orang miskin juga bisa puasa. Skornya sama, 2-2. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tetapi orang kaya itu mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya. Nah, disinilah orang kaya unggul. Karena mereka memiliki harta, mereka bisa bersedekah. Lah kita orang miskin sedekah pakai apa? Sehingga orang-orang miskin pada zaman Nabi mereka protes. Ya kalau begitu kita ketinggalan pahala. Mereka orang kaya yang menang. Rasulullah kemudian memberikan jalan keluar. Ternyata sedekah itu tidak melulu dengan harta. Rasulullah mengatakan kalimat thayyibah, zikir itu sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Bapak Ibu berjalan di tengah jalan ada batu yang menghalangi, atau ada kayu, atau ada duri, kemudian Bapak Ibu singkirkan, itu sedekah, bernilai sedekah. Mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran, sedekah. Bahkan kata Rasulullah,
seorang suami yang mendatangi istrinya itu juga sedekah. Sehingga sedekah itu tidak melulu dengan harta, Bapak Ibu, termasuk pahala haji. Ternyata seseorang yang tidak berangkat haji pun mereka tetap bisa mendapatkan pahala yang setara dengan pahala haji. Apa itu? Banyak. Salah satu contohnya adalah yang saat ini sedang kita kerjakan. Hanya saja nanti ada syarat dan ketentuan yang lainnya. Dalam hadis sahabat yang mulia Abu Umamah, Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang pergi ke masjid, kata Rasulullah, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu, dia tidak menginginkan illa an yata'allama khairan au yu'allamahu. Dia pergi ke masjid niatnya hanya untuk ngaji, mendengarkan pengajian atau ngisi pengajian. Jadi ada orang yang dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, niatnya cuma satu, menghadiri pengajian atau mengisi pengajian. Maka Rasulullah mengatakan, kana lahu ka'ajri hajin tamah, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna. Sehingga di antara cara kita, Bapak Ibu, untuk bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna itu dengan menghadiri pengajian, mendengarkan pengajian, menghadiri majelis ilmu. Cuma dalam hadis Abu Umamah ini ada syaratnya, tempatnya adalah di masjid. Jadi ketika kita ngaji di masjid, maka di antara pahala yang bisa kita raih adalah pahala yang senilai dengan haji yang sempurna. Berarti kalau begitu ngaji di pendopo nggak boleh? Ya boleh. Hanya saja memang nanti keutamaannya keutamaan yang lain, bukan keutamaan mendapatkan pahala haji. Dalam hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu. Barang siapa yang mengadakan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka kata Rasulullah, dia akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surga. Dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan secara spesifik di mana tempatnya, sehingga hadis ini berlaku secara umum. Kita ngaji di pendopo dapat kemudahan ke surga. Kita ngaji di lapangan juga sama, mendapatkan kemudahan di surga. Kita ngaji di gedung juga demikian. Kita ngaji di hotel juga demikian. Sehingga memang ngaji itu Bapak Ibu dimanapun tempatnya boleh dan memiliki banyak keutamaan. Hanya saja kalau ngajinya di masjid ada keutamaan tersendiri, yaitu pahalanya setara dengan haji yang sempurna. Sehingga Bapak Ibu yang belum bisa berhaji, jangan berkecil hati. Di sana banyak amalan yang bisa mendapatkan pahala senilai haji. Menghadiri pengajian di masjid, kemudian menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ini juga berpahala haji. Berbakti kepada orang tua juga berpahala haji. Kemudian apalagi itu, berzikir, kalimat thayyibah itu juga bernilai haji. Sehingga banyak sekali keutamaan amalan lain yang bisa bernilai seperti pahalanya haji. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Desa Mertan, Bapak Kepala Desa beserta Ibu dan jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada kita untuk ngaji.
Terima kasih juga dari kami kepada pengurus PKK Desa Mertan untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo, dan juga kepada pengurus Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Mertan, dan kepada semua panitia dan kepada semua jamaah yang hadir. Semoga apa yang panjenengan lakukan hari ini dinilai pahala oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, Bapak Ibu, yaitu berkenaan dengan kita akan menyampaikan sebuah kisah yang nanti kisah ini akan kita ambil pelajaran. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengambil pelajaran dari kisah dari Ja'far As-Shadiq dan budaknya. Maka pada hari ini Bapak Ibu akan kami berikan sebuah kisah yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan kisah ini dibawakan atau diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri dengan sanad yang hasan. Sanadnya hasan, sanadnya baik, sehingga bisa kita jadikan sandaran dan bisa kita sampaikan. Bapak Ibu, kisah ini berkisah tentang seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, dan memang banyak kisah dalam Al-Quran dan Hadits yang tokohnya tidak disebutkan namanya, karena memang yang terpenting adalah kita bisa mengambil pelajaran. Ada seorang laki-laki Bapak Ibu, yang laki-laki ini memiliki seorang anak laki-laki. Jadi ada laki-laki memiliki anak laki-laki. Ya biar mudah kita sebutnya, ada bapak yang punya anak laki-laki. Kemudian bapak ini selain punya anak laki-laki juga memiliki seorang budak. Memiliki seorang budak. Budaknya perempuan. Sehingga tokoh pada kisah kita kali ini ada 3. Seorang bapak, kemudian anaknya laki-laki, dan budaknya yang perempuan. Ada 3 tokoh. Kemudian Bapak Ibu, si bapak ini berwasiat. Bapak ini berwasiat. Wasiat itu meninggalkan pesan. Kelak kalau saya meninggal dunia, budak saya yang perempuan ini saya serahkan untuk anak saya. Jadi si bapak berwasiat kalau besok meninggal dunia, budaknya yang perempuan diberikan kepada anaknya laki-laki. Karena memang budak ini yang merawat anaknya sejak kecil. Kemudian suatu ketika akhirnya bapak ini pun wafat. Bapaknya meninggal dunia. Sehingga sekarang tokoh kita tinggal 2. Si anak laki-laki dan budaknya. Kemudian Bapak Ibu, seiring berjalan waktu, maka anak ini pun tumbuh dewasa. Anaknya tumbuh dewasa, tetap masih ditemani dengan budak perempuannya. Kemudian suatu ketika, akhirnya anak laki-laki ini pun karena merasa budaknya ini selalu membantu berkhidmat kepada keluarganya, maka akhirnya budak ini dinikahi. Jadi budak perempuannya sekarang menjadi istri dari anak laki-laki tersebut. Menikahlah mereka berdua. Kemudian Bapak Ibu, suatu ketika, karena kebiasaan pada waktu itu adalah masih bertebaran majelis ilmu, maka anak laki-laki ini berpesan kepada istrinya yang dulu adalah seorang budak. Saya ingin pergi safar untuk menuntut ilmu. Jadi anak laki-laki mengatakan, saya ingin pergi safar, pergi jauh untuk menuntut
ilmu, pengen ngaji, tolong siapkanlah perbekalan. Maka istrinya yang dulu budak ini pun menyiapkan perbekalan. Disiapkan kendaraan berupa kuda atau onta, disiapkan pakaian, disiapkan makanan, disiapkanlah perbekalan untuk suaminya. Kemudian Bapak Ibu, setelah perbekalan siap, maka suaminya pun berangkat pergi safar untuk menuntut ilmu. Pergi jauh keluar kota menuntut ilmu. Sampailah anak laki-laki ini atau suami dari budak ini di sebuah atau sampailah dia pada seorang alim ulama. Sampailah pada seorang alim ulama dan dia ngaji dengan alim tersebut. Berguru kepada alim tersebut. Berguru sekian waktu, kemudian ketika akan pulang selesai masa belajar, dia mau pulang lagi ke rumahnya, ke negerinya, maka gurunya alim ulama ini memberikan petuah. Memberikan nasihat. Saya berikan nasihat kepadamu 3 perkara. Apa nasihatnya? Ittaqillaha wasbir wala tastajil. Diberikan 3 nasihat dari alim ulama kepada anak laki-laki ini. Ittaqillaha wasbir wala tastajil. Ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Nasihat yang pertama. Wasbir, bersabarlah engkau. Wala tastajil. Yang ketiga, dan janganlah engkau tergesa-gesa. Ini petuah, wejangan dari alim ulama, dari seorang guru kepada muridnya, anak laki-laki tersebut. Diberikan 3 wejangan. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah, dan jangan tergesa-gesa. Akhirnya selesai masa belajar, anak laki-laki ini pun pulang ke rumahnya. Setelah belajar sekian lama, pulang ke rumahnya. Berjalan jauh karena safar. Kemudian setelah sampai di rumahnya, maka anak laki-laki ini pun menambatkan kendaraannya, kudanya atau ontanya ditambatkan di tali gitu di depan rumah. Kemudian dia turun dari kendaraannya, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Nah, disinilah terjadi hal yang mengejutkan. Ketika anak laki-laki ini masuk ke dalam rumahnya, maka ditemukan Bapak Ibu, di dalam rumahnya ada seorang laki-laki asing yang sedang tertidur. Dia masuk rumah, begitu masuk, loh, ada laki-laki. Siapa ini? Saya nggak kenal. Ada laki-laki asing tidur, posisinya sedang tidur, dan tidak jauh di sampingnya ada istrinya yang juga tertidur. Jadi di dalam rumah ada 2 orang. Ada laki-laki asing tertidur, tidak jauh dari laki-laki asing ini ada istrinya, budak tadi yang budak, yang juga tertidur. Kira-kira Bapak Ibu, reaksi normalnya bagaimana? Baru pulang dari pergi jauh, sampai di rumah, ingin bertemu istrinya, loh, kok ada laki-laki asing? Posisinya tidur, tidak jauh dari laki-laki itu ada istrinya. Maka seketika anak ini pun murka. Dia marah. Siapa laki-laki ini kan? Kok tidur di rumah saya? Sebelahnya kok ada istri saya? Maka dia pun marah. Dipenuhi dengan gejolak amarah. Maka dia keluar lagi dari rumahnya menuju ke kendaraannya yang tadi ditambatkan itu. Untuk apa Bapak Ibu? Kabur? Enggak. Untuk ambil pedang. Dia ambil pedang. Buat apa kira-kira Bapak Ibu? Berniat untuk membunuh laki-laki tadi. Dia berkata, sungguh saya akan bunuh laki-laki ini.
Maka dia pun keluar dari rumahnya menuju ke kendaraannya tadi, diambil pedangnya. Dia bersiap untuk membunuh laki-laki asing yang tidur di rumahnya. Ketika dia mengambil pedang dari kendaraannya, Bapak Ibu, tiba-tiba dia teringat dengan petuah dari gurunya tadi. Bapak Ibu masih ingat apa petuahnya? Perhatikan ya. Ittaqillaha wasbir wala tastajil. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah dan jangan tergesa-gesa. Maka teringat dengan petuah gurunya, petuah alim ulama tadi, anak laki-laki ini pun mengurungkan niatnya. Ada petuah untuk bertakwa, bersabar, jangan tergesa-gesa, maka dia pun mengurungkan niatnya. Dia letakkan lagi pedangnya di kendaraannya dan dia masuk lagi ke rumahnya. Ketika masuk ke rumahnya, kemudian bertemu dengan laki-laki tadi lagi yang sedang tidur, amarahnya kembali memuncak. Ingat lagi dia, wah ini laki-laki ini kurang ajar, tidur di rumah saya. Maka emosinya kembali memuncak. Dia berkata, sungguh kali ini saya akan membunuh laki-laki ini. Maka pergi lagi dia keluar dari rumahnya, ambil pedangnya lagi, berniat untuk membunuh laki-laki tadi untuk yang kedua kalinya. Ketika diambil pedang dari kendaraannya, lagi-lagi dia teringat dengan pesan gurunya. Ittaqillah wasbir wala tastajil. Bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah, jangan tergesa-gesa. Maka diletakkan lagi pedangnya. Masuk lagi ke rumahnya. Begitu masuk, lihat laki-laki tadi, emosi lagi. Dan begitu terus, sebanyak 3 kali Bapak Ibu. 3 kali anak laki-laki ini bolak-balik ambil pedang, diletakkan, ambil pedang, diletakkan lagi 3 kali. Ketika ketiga kalinya dia masuk rumah, didapati ternyata laki-laki asing tadi sudah bangun. Sudah bangun dari tidurnya. Dan begitu tahu yang punya rumah sudah datang, anak laki-laki atau suami perempuan tadi sudah datang, maka laki-laki asing tadi sekonyong-konyong segera laki-laki asing ini langsung memeluk si anak laki-laki. Jadi laki-laki asing yang bangun tadi begitu tahu si suami pulang, maka langsung dipeluknya. Kemudian laki-laki asing ini berkata, wahai anak muda, apa yang tadi engkau lakukan ketika saya sedang tertidur? Maka anak laki-laki ini mengatakan, sungguh saya mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Sungguh saya mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ketika engkau tadi tidur, saya berjalan di antara kepalamu dengan pedang saya sebanyak 3 kali. Dan saya berniat untuk membunuhmu. Hanya saja ilmu menghalangiku. Hanya saja ilmu menghalangiku untuk membunuhmu. Kemudian Bapak Ibu, dalam syarah Shahih Adabul Mufrad dijelaskan di akhir kisah, ternyata laki-laki asing yang tidur di rumahnya tadi itu adalah mahram atau masih memiliki hubungan mahram dengan istrinya. Ternyata laki-laki asing itu masih memiliki hubungan mahram dengan istrinya. Mahram itu adalah laki-laki atau perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Seperti kalau saya ya ibu saya, atau adik perempuan saya, kakak perempuan saya, atau bibi saya, itu mahram. Jadi hubungan laki-laki perempuan yang tidak boleh menikah karena ada kaitan darah. Ternyata laki-laki asing itu adalah mahram dari istrinya. Ya entah pamannya,
entah saudara laki-lakinya, entah adiknya, entah kakaknya, ternyata masih hubungan mahram. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau anak laki-laki tadi pulang melihat laki-laki asing kemudian marah dan langsung membunuhnya, maka urusannya akan menjadi panjang. Karena ternyata dia mahramnya, dan mahram tidak mungkin berbuat yang tidak-tidak. Mahram tidak mungkin berbuat yang tidak-tidak karena masih ada hubungan darah, seperti anak laki-laki dengan ibunya, anak laki-laki dengan adik perempuannya, anak laki-laki dengan bibinya, itu mahram. Sehingga Bapak Ibu, dalam kisah ini yang dibawakan tadi oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, setidaknya kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama Bapak Ibu, yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran adalah ternyata kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Di antara pentingnya ilmu adalah ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Bapak Ibu kalau diberikan pilihan pengen ilmu atau harta? Ilmu dan harta. Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu itu lebih baik daripada harta. Dan beliau menyampaikan beberapa alasannya. Di antara alasannya kata Ali adalah al-ilmu yahrusuka. Karena ilmu itu menjagamu. Kenapa ilmu lebih baik daripada harta? Karena ilmu itu menjagamu, menjaga pemiliknya. Wa anta tahrusul mal. Sedangkan kalau harta, maka engkaulah yang menjaganya. Jadi ilmu lebih baik dari sisi ini. Karena ilmu menjaga pemiliknya. Kalau harta, pemiliknya harus menjaganya. Dan ini dibuktikan di kisah tadi. Anak laki-laki tersebut tidak jadi membunuh laki-laki asing karena dia teringat petuah ilmu dari gurunya untuk bertakwa, bersabar, dan tidak tergesa-gesa. Bisa kita bayangkan, kalau anak laki-laki tadi tidak memiliki ilmu, sudah habis laki-laki asing itu. Dan kita lihat kenyataannya Bapak Ibu. Betapa banyak kasus kekerasan, kasus pembunuhan terjadi karena nggak ada ilmu. Tidak sabar, tergesa-gesa, tidak tabayun, main bacok saja. Akhirnya nyawa murah, padahal nyawa itu mahal. Nah karena memiliki ilmu, maka anak laki-laki ini terjaga. Ilmu menjaganya. Kemudian Bapak Ibu, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, ilmu yang bisa menjaga pemiliknya itu ilmu yang bagaimana? Maka yang kedua adalah ilmu yang diamalkan. Karena ilmu itu Bapak Ibu dikatakan bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ketika ilmu tersebut diamalkan. Tidak sekedar diingat, tidak sekedar menjadi wacana, tidak sekedar kita tulis, tidak sekedar tersusun di buku yang rapi di rak-rak, tetapi ilmu yang bisa menjaga pemiliknya itu ilmu yang bermanfaat. Apa itu bermanfaat? Ilmu yang diamalkan. Sehingga pelajaran yang kedua adalah setelah kita mengetahui pentingnya ilmu, karena ilmu itu bisa menjaga pemiliknya. Yang kedua, setelah kita memiliki ilmu, maka kita wajib untuk mengamalkannya. Ilmu itu dicari
bukan untuk dikoleksi, bukan untuk sekedar dihafalkan, tetapi untuk diamalkan. Dan itulah ilmu yang bermanfaat, dan itulah yang diminta oleh Nabi kita setiap pagi. Setiap pagi ba'da subuh Nabi kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Nabi selalu berdoa setelah salat subuh dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ini permintaan Nabi kepada Allah. Nabi minta ilmu yang nafi', yang bermanfaat. Apa itu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang diamalkan. Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu, salah seorang sahabat Nabi, beliau Abdullah bin Mas'ud menjelaskan bagaimana metode para sahabat Nabi dalam belajar ilmu. Beliau mengatakan, kana rajulu minna. Para sahabat Nabi itu zaman dahulu, para sahabat Nabi zaman dahulu, kata Ibnu Mas'ud, idza ta'allama asra ayatin, ketika mereka mempelajari 10 ayat Al-Quran, sahabat Nabi, ketika mereka mempelajari 10 ayat Al-Quran, lam yujawizhunna, maka mereka berhenti, tidak melanjutkan ayat berikutnya. Mereka berhenti, tidak melanjutkan ayat berikutnya. Hatta ya'rifa ma'anihinna wal amalu bihinna, sampai mereka mengetahui makna ayat tersebut dan mengamalkan kandungannya. Ini diantara metode atau cara belajarnya para sahabat Nabi. Mereka itu belajarnya per 10 ayat. 10 ayat berhenti, tidak dilanjut. Kapan dilanjutnya? Setelah mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya. Sehingga para sahabat Nabi itu, Bapak Ibu, mereka belajar tidak sekedar untuk dikoleksi saja, tapi untuk diamalkan. Belajar 10 ayat, diketahui maknanya, diamalkan, setelah itu baru lanjut lagi ayat yang lain. Berhenti 10 ayat, dipahami maknanya, diamalkan, belajar lagi. Inilah metode belajar yang benar. Jadi ilmu yang sudah kita dapatkan, kita amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kemudian Bapak Ibu, pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil dari kisah anak laki-laki tadi adalah kisah tersebut menunjukkan pentingnya takwa. Pentingnya takwa. Karena di antara petuah yang diberikan oleh alim ulama kepada anak laki-laki tersebut adalah ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Dan kita Bapak Ibu sering mendengar wasiat takwa. Bertakwalah engkau kepada Allah. Maka pertanyaannya, apa itu takwa? Maka para ulama menjelaskan, takwa, penjelasan singkatnya adalah takwa itu menjalankan perintah Allah karena mengharap rahmat-Nya, dan menjauhi larangan Allah karena takut akan siksanya. Inilah yang dinamakan dengan takwa. Takwa itu seseorang menjalankan perintah Allah karena mengharap rahmat Allah, dan sekaligus meninggalkan larangan Allah karena takut akan siksanya. Jadi takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Itulah yang namanya takwa. Hanya saja Bapak Ibu, yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengetahui sesuatu itu larangan atau perintah. Kalau dia perintah, kita kerjakan. Kalau dia larangan, ya kita tinggalkan. Permasalahannya, bagaimana kita mengetahuinya? Oh, itu perintah, kita kerjakan. Oh, itu larangan, kita tinggalkan. Jangan sampai malah kebalik.
Yang harusnya perintah kita kira larangan, malah kita tinggalkan. Yang harusnya larangan kita kira perintah, malah kita kerjakan. Sehingga pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita mengetahuinya sesuatu itu perintah atau dia larangan? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Karena kalau kebalik ya repot. Maka di antara caranya adalah kembali ke poin sebelumnya. Kita mengetahui sesuatu itu perintah atau larangan ya dengan dasar ilmu. Kita harus ngaji, harus belajar, nuntut ilmu. Jadi nggak mungkin seseorang itu bisa bertakwa tanpa dasar ilmu. Pengen bertakwa ya berilmu, pengen berilmu ya menghadiri pengajian. Sehingga kita tahu, oh ini perintah, kita kerjakan. Oh ini larangan, kita tinggalkan. Sehingga lagi-lagi kembalinya bermuaranya kepada ilmu. Ilmu itulah yang akan menuntun kita mana yang perintah, mana yang larangan. Karena sekarang Bapak Ibu ini zaman yang penuh dengan syubhat. Yang perintah dikira larangan, yang larangan dikiranya perintah. Sehingga kita harus semakin rajin untuk ngaji, menghadiri majelis ilmu agar tidak terbolak-balik mana perintah, mana larangan. Contoh Bapak Ibu, kita berikan contoh gitu. Memakai jilbab untuk perempuan itu perintah atau larangan? Kalau perintah kita kerjakan, kalau larangan ya kita tinggalkan. Perintah atau larangan? Dari mana kita tahunya? Dari ngaji. Memakai jilbab itu perintah, ya kita kerjakan. Memotong kuku Bapak Ibu, memotong kuku di 10 hari awal Dzulhijjah. Memotong kuku, perintah atau larangan? Memotong kuku di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Larangan. Ternyata memotong kuku di 10 awal bulan Dzulhijjah itu larangan bagi sahibul kurban, bagi orang yang ingin berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambutnya. Tahu dari mana kita itu larangan? Ya ngaji. Jadi memang kita dituntut untuk selalu ngaji. Sehingga kita tahu, oh ini larangan kita tinggalkan, ini perintah kita kerjakan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah anak laki-laki dan istrinya ini adalah pentingnya sabar. Pentingnya sabar dan tidak tergesa-gesa. Terutama untuk kita yang hari ini hidup di zaman yang penuh dengan hoax, berita bohong. Kita ini ketika menyikapi sebuah peristiwa, sabar dan jangan tergesa-gesa. Kita harus pastikan cek dan cross check. Kita cek dulu kevalitannya. Jangan mudah untuk terbawa arus. Dapat berita, sabar. Kita cek dulu, jangan tergesa-gesa. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Imam Baihaqi dengan syarat yang hasan, beliau mengatakan at-ta'ani minallah wal ujlatu minas syaitan. Kata Rasulullah SAW, sifat sabar itu dari Allah dan sifat tergesa-gesa itu dari syaitan. Sehingga asalnya Bapak Ibu, kita ini diperintahkan untuk sabar dan tidak tergesa-gesa. Semua tindakan yang kita kerjakan harus terukur dan di atas ilmu. Tidak boleh kita melakukan tindakan yang ceroboh dan tergesa-gesa. Sebelum bertindak, kita pikirkan dulu, tindakan saya ini benar atau salah, beritanya benar atau bohong. Kita cross check dulu Bapak Ibu.
kita pastikan tindakan kita ini benar dan terukur, jangan sampai tergesa-gesa dan ceroboh. Kalau ragu ditunda. Kalau ragu ditunda. Karena kalau kita kerjakan dan ternyata salah, yang ada hanyalah penyesalan. Seperti anak laki-laki tadi. Ketika dia mengetahui ada laki-laki asing di rumahnya bersama istrinya, dia tunda dulu. Dia sabar, tidak tergesa-gesa, walaupun hatinya dipenuhi dengan amarah. Kenapa dia bisa sabar? Ya karena ilmu. Dia punya ilmu. Diberikan nasihat oleh gurunya untuk sabar dan jangan tergesa-gesa. Menghadapi sebuah peristiwa itu harus kita tabayun, kita cross check. Betul tidak beritanya seperti ini? Kita pastikan betul, Bapak Ibu. Kita harus bertindak di atas keyakinan, di atas kebenaran. Jangan bertindak kalau masih ragu-ragu, dan jangan bertindak tergesa-gesa apalagi ceroboh. Pastikan tindakan kita ini terukur di atas kebenaran. Kalau ragu, ditunda, sabar, jangan tergesa-gesa. Karena betapa banyak pelajaran di luar sana, orang yang akhirnya mereka menyesal karena kecerobohannya, karena tindakannya yang tergesa-gesa, karena tidak bisa sabar, tidak bisa menahan amarahnya. Sehingga kita harus menjadi seorang muslim yang sabar, tidak tergesa-gesa, bertakwa kepada Allah, dan mendasari setiap tindakan kita di atas ilmu, dengan cara rajin menghadiri majelis pengajian, rajin untuk ngaji. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan karena waktu sudah cukup siang, sudah 7:30. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan bisa kita amalkan, dan semoga kita semua yang hadir di sini, baik sebagai panitia, baik sebagai pelayanan komponen gratis atau sebagai jamaah, kita semua yang di sini dinilai pahala oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.